Hai, saya Ayung Perdana. Di video ini, saya akan membahas mengenai print server. Nah, apa sih print server itu? Print server sebenarnya adalah sebuah workstation komputer yang juga bisa berupa perangkat wireless. Print server ini dapat dijadikan sentral untuk mengatur seluruh printer yang terhubung melalui jaringan. Nah, berikut di samping ini merupakan visual dari sebuah printer server. Print server ini penggunaannya dapat dilakukan meski tidak ada komputer yang berbasis sebagai server. Selain itu, print server juga didesain untuk berbagi USB dengan semua jaringan atau bisa dibilang print LAN. Nah, printer server ini biasanya digunakan di kantor dengan tujuan agar pegawai kantor bisa mencetak menggunakan satu printer untuk mencetak dokumen. Dengan adanya printer server ini, pegawai kantor tidak perlu lagi memindahkan data ke komputer lain, sebab data bisa dicetak langsung dari komputer masing-masing. Cara ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dan sekaligus menghemat anggaran. Nah, kemudian terdapat fungsi dari print server. Fungsi dari print server ini yakni bertugas melayani permintaan dari komputer klien. Oleh karenanya, print server harus tetap hidup dan menyediakan resource untuk bersama digunakan oleh komputer klien di dalam sebuah workstation jaringan komputer. Selain itu, print server ini juga bertugas mengatur lalu lintas data dari setiap PC klien. Selanjutnya terdapat jenis print server. Nah, layanan server printer ini hanya dapat dilakukan aksesnya pada dua jenis printer saja, yaitu yang pertama dedicated printer server, yaitu mesin printer yang dirancang agar dapat digunakan sebagai printer server. Dan juga koneksinya dapat dihubungkan pada jaringan dengan penambahan konfigurasi network. Dan yang kedua yaitu local printer, yaitu printer yang digunakan bersama untuk pencetakan dengan PC lain. Nah, sedangkan untuk jenis print servernya sendiri yaitu yang pertama di sini terdapat wireless print server. Jenis print server ini terhubung ke wireless router dengan kecepatan hingga 54 Mbps melalui bandwidth 2,4. Print server ini akan dihubungkan menggunakan Ethernet atau kabel USB. Nah, berikut foto visualnya untuk wireless print server. Kemudian terdapat internal print server. Print server ini, jenis ini merupakan perangkat kecil yang terhubung melalui I/O atau I/O yang disempurnakan untuk printer berkemampuan I/O manapun. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini, contoh internal print servernya. Selanjutnya terdapat external print server. Print server jenis ini dapat terhubung ke printer menggunakan port USB atau paralel apapun dan dapat beroperasi berdasarkan berbagai opsi tergantung pada spesifikasi pengguna. Print server ini kompatibel dengan printer merek apapun yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Nah, ini contoh visualnya untuk external print server. Nah, ngomong-ngomong soal printer server, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja dari printer server ini cukup sederhana, yaitu dengan komputer spesifikasi mumpuni dijadikan sebagai server yang bertugas sebagai printer server untuk semua komputer klien, dan dapat diakses oleh klien untuk mengakses printer dalam sebuah jaringan komputer. Printer driver cukup diinstal pada komputer server tanpa harus diinstal pada setiap komputer klien, karena printer akan di-sharing oleh komputer server pada setiap klien dengan hak akses masing-masing komputer klien. Nah, berikut visual dari suatu jaringan print server, di mana terdapat sebuah printer, print server, file server, dan beberapa komputer klien. Nah, file server di sini bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara node atau komponen dalam suatu jaringan. Sebagai contoh, mengelola pengiriman file database atau pengelolaan kata dari workstation atau salah satu node ke node yang lain.
atau menerima email pada saat yang bersamaan dengan tugas yang lain. Nah, sharing printer ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, men-sharing printer yang terkoneksi pada salah satu unit komputer. Cara ini sangat sederhana, akan tetapi mewajibkan adanya satu unit komputer sebagai print server yang selalu hidup saat operasional kerja. Tentunya hal ini sangat merepotkan jika jumlah komputer terbatas dan digunakan untuk kepentingan khusus atau tertentu, dan akan mahal jika komputer itu berupa komputer server. Cara yang kedua yaitu menggunakan printer yang memiliki fasilitas kartu jaringan agar bisa terkoneksi dan mencetak melalui jaringan, baik itu kabel ataupun wireless. Cara ini cukup sederhana, akan tetapi relatif mahal, karena printer yang sudah memiliki fasilitas print server dengan kartu jaringan yang baik, kabel atau wireless, harganya cukup mahal. Yang ketiga yaitu menggunakan network print server yang portable. Print server ini harganya relatif murah dan cukup efisien karena dapat dipasangkan pada printer yang berbeda. Selanjutnya terdapat problem yang sering terjadi, yaitu di mana printer tidak bisa diakses oleh printer server. Problem ini solusinya yaitu dapat memeriksa printer apakah printer tersebut sudah menyala atau belum. Kemudian periksa apakah kabel data printer LPT atau USB sudah terhubung ke komputer dengan benar. Selanjutnya, periksa koneksi jaringan LAN jika menggunakan printer yang di-share. Dan periksa apakah komputer di mana printer terpasang sudah menyala atau belum. Kemudian, problem yang sering terjadi di mana komputer meminta user dan password pada saat diakses oleh komputer lain pada jaringan peer-to-peer. Nah, untuk solusi dari problem ini, yaitu masuk ke control panel, lalu pilih network and sharing center, kemudian pilih advanced sharing setting, lalu matikan protected sharingnya. Nah, protected sharing inilah yang menyebabkan ketika diakses, komputer tersebut meminta user dan password. Selanjutnya, kita masuk ke bagian implementasi print server. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri, pertama-tama kita colokkan terlebih dahulu adapternya hingga lampu indikatornya menyala. Setelah lampu indikator menyala, selanjutnya kita hubungkan kabelan dengan adapternya, dengan adapter print server ini, hingga lampunya menyala. Kemudian kita hubungkan kabel printernya. Setelah selesai melakukan pemasangan print server, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP. Untuk cara setting IP-nya, kita pergi ke control panel, kemudian pilih view network status and text, lalu pilih change adapter setting. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk IP default dari print server ini yaitu 192.168.0.10. Di sini kita tidak perlu DNS. Kemudian kita tes ping apakah sudah terhubung atau belum. Nah, di sini sudah reply, artinya sudah terhubung. Kemudian kita lakukan install driver.
Kemudian di bagian IP ini kita bisa menyesuaikan dengan IP jaringan. Dan untuk gateway-nya di sini kita mengikuti jaringannya juga. Untuk sharing printer, caranya pun sama. Pertama masuk ke control panel, kemudian pilih view device and printer. Nah, kemudian pilih printer yang ingin di sharing. Di sini saya semisal menggunakan printer HP ini. Kemudian pastikan printer tersebut telah di set default printer. Kemudian setelah di set, kita pilih printer properties. Lalu di tab sharing ini kita klik. Lalu kita centang kolom share this printer ini. Di sini kita juga dapat mengganti nama printer yang ingin kita sharing. Setelah selesai, kemudian klik apply, lalu oke. Setelah setting pada host selesai, tahap kedua selanjutnya setting printer pada komputer klien. Caranya kita pergi ke Explorer, kemudian pilih network. Nah, kemudian di sini akan tampil komputer hostnya, kita pilih double klik. Nah, di sini kita akan melihat sebuah printer yang telah di-share. Setelah itu kita pilih connect. Jika muncul notif seperti berikut, artinya kita diminta untuk menginstal driver printer terlebih dahulu. Maka di sini kita klik install driver. Setelah itu, setelah selesai install driver, selanjutnya di komputer klien ini kita bisa mencetak dokumen walaupun tidak pada komputer yang terhubung dengan printer. Kita bisa mencobanya. Di sini saya akan mencoba ngeprint mencetak dokumen ini. Kita klik print. Lalu di sini ada kita bisa pilih printer yang telah di-share. Kemudian kita klik print. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.